Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Today we are gonna discuss about conditional sentence. Kita sudah mempelajarinya sebelumnya, namun di sini lebih diperjelas kembali apa itu conditional sentence dan berapa formula ataupun berapa banyak tipe dari conditional sentence. Oke, langsung saja kita harus mengetahui dulu nih conditional sentence ini apa. Nah, conditional sentence ini adalah sebuah kalimat pengandaian, bukan penggadaian, ya. Kemudian seperti namanya, jadi kalimat conditional sentence ini masih berandai-andai atau masih berimajinasi. Di sini bersifat imaginary, ya. Sampai sini aman ya untuk pengertian dari conditional sentence. Ingat, conditional sentence bukan kalimat penggadaian, melainkan pengandaian. Oke, next. Conditional sentence biasanya terbentuk dari dua klausa menjadi satu kalimat. Nah, di sini ada if clause plus main clause. Maksud dari if clause dan main clause ini adalah if clause ini sebagai tanda dari sebuah situasi yang memang belum terjadi. Masih jika. Nah, apa nih? Belum terjadi kan kalau kita bilang jika. Nah, kemudian untuk main clause ini adalah sebagai tanda konsekuensi atau akibat dari kondisi pengandaian sebelumnya. Jadi akibat dari si if clause. Ya, sampai sini aman ya? Alright, di sini conditional sentence terbagi menjadi 3 tipe. Untuk tipe pertama, di sini ada if plus simple present, simple future, atau menggunakan will, ataupun bentuk imperatif. Atau ini nih sebenarnya hanya satu formula untuk tipe 1. Hanya saja bisa ditukar posisinya. Nah, untuk yang pertama, if plus simple present ini adalah masuk dalam kategori if clause. If plus simple present. Kemudian simple future atau will atau imperatif masuk dalam main clause-nya. Jadi ini menjadi 2 klausa menjadi 1 kalimat. Nah, di sini ada atau nih. Ada atau ini posisi dari simple future atau main clause bisa berada di depan. Jadi tidak mutlak harus selalu if di depan. Jadi main clause ini bisa berada di depan. Plus if plus simple present. Ini jangan lupa komanya jika if-nya berada di depan. Kemudian di sini simple future, main clause, dan if clause-nya simple present. Jadi meskipun simple future berada di depan, bukan berarti dia menjadi if clause, ya. Dia tetap menjadi main clause, hanya posisinya saja yang berubah. Alright. Nah, jika if-nya berada di tengah di antara simple future dan simple present, maka tidak perlu menambahkan koma. Paham ya? Alright, for example, if it rains, I will stay home. Jika turun hujan, saya akan tetap di rumah. Yap. Yang biru ini dia menandakan if clause. If clause-nya ini adalah simple present. Kalian sudah ada ya catatannya mengenai simple present. Alright, jangan sampai lupa karena di sini kita banyak sekali bermain dengan tenses. Oke, jika rains, jika simple present, maka pasti jawabannya ada will-nya. I will stay home. Atau bisa juga kita rubah. Untuk simple future-nya kita akan jadikan posisinya di depan. Jadi seperti di bawah ini. I will stay home if it rains. Ya. Tidak ada koma jika if-nya berada di tengah. Sampai sini paham ya? Alright. Nah, di sini if clause, I will stay home menjadi main clause.
kemudian bisa dirubah main clause di depan kemudian diikutsertakan oleh if clause tanpa menggunakan tambahan koma. Nah, yang atas menggunakan koma, yang bawah tidak perlu koma. Nah, ini ya, posisinya bisa dibalik dengan syarat seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ini catatannya, jika if berada di depan, maka perlu ditambahkan koma. Jika if berada di belakang atau di tengah, maka tidak perlu tambahan koma. Alright, next one. Di sini ada tipe kedua. Nah, tipe kedua di sini ada if plus simple past, koma, subject plus would atau could or might plus kata kerja bentuk pertama. Atau posisinya bisa dibalik seperti sebelumnya. Main clause bisa posisinya berubah menjadi di depan. Nah, ketika if berada di depan, ingat harus selalu ada koma. Jika if di tengah, tidak ada tambahan koma. Sampai sini aman ya? Iya, di sini simple past adalah menjadi if clause, kemudian subject would or could or might plus verb one menjadi main clause-nya. Alright. Without comma and with comma. For example, if I were her, comma, I would buy a big house. Jika saya adalah dia, saya akan membeli sebuah rumah yang sangat besar. Rumah yang besar. Nah, posisi dari if clause dan main clause bisa dirubah seperti yang di atasnya. Bisa menjadi I would buy a big house if I were her. Ya, sampai sini paham ya? Main clause, if clause, main clause. Tergantung kalian perlu memahami kata kuncinya kalau ada soal. Jika ada would-nya atau could-nya diikutsertakan verb 1, maka pastikan kata selanjutnya adalah simple past tense. Ya. Jika simple future, maka pasangannya pasti if plus simple present. Ya, sampai sini aman ya? Alright. Untuk tipe ketiga, di sini ada if plus past perfect. If plus past perfect. Koma, subject plus would or should or could or might plus have plus verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. Nah, jika ada subject, would, should, could, might, plus have, pasti pasangannya adalah past perfect. Harus dihafalkan ya. Intinya kalian harus temukan kata kunci dari past perfect itu apa. Biasanya menggunakan had. Bisa dilihat kembali catatan sebelumnya. Nah, di sini if past plus past perfect ini adalah if clause dan subject would or should or could or might plus have plus verb 3 adalah main clause. Posisinya juga tetap bisa dirubah, main clause berada di posisi depan menjadi subject plus would or should or could or might plus have plus verb 3 plus if plus past perfect. Yes, sampai sini aman ya. Tetap, untuk semua tipe jika if-nya berada di depan, harus tambah koma. Jika tidak, berarti salah. Kecuali if-nya berada di tengah, ya. Alright, for example of type 3, if you had worked harder, you would have passed your exam. Jika kamu bekerja lebih keras, kamu pasti akan lulus tes, ya.
Atau bisa kalian buat seperti kalimat berikut. You would have passed your exam if you have worked harder. Nah, sampai sini aman ya. Ingat, subjek, would, atau di antara ini ada tambahan have, kemudian kata kerja berbentuk ketiga, maka pasangannya pasti ada had. Ini untuk semua subjek ya. I, you, we, they, he, she, it, past perfect, had, plus verb 3. Nah, sampai sini kalian perlu ingat-ingat kembali catatan mengenai past perfect, simple present, simple past tense, dan yang lainnya. Alright, posisinya sama, main clause bisa berubah di depan ataupun di belakang. Nah, perlu diingat, untuk if clause, ini selalu berpasangan ya. Untuk yang setiap if clause pasti berpasangan. Tidak bisa kalian sambung if menjadi plus subject would or should plus past perfect. Ini tidak boleh dibolak-balik. If selalu berada pasangan if clause. Sampai sini aman ya? Alright. Nah, ini untuk mengingatkan saja untuk rumus past perfect ada subject plus had plus verb 3 plus objek, keterangan waktu ataupun keterangan tempat. Ya, bisa dilihat kembali catatannya. Nah, had ini bisa digunakan untuk seluruh subjek. Alright, kemarin kita sempat mengadakan tes sedikit mengenai conditional sentence, namun masih banyak yang keliru. Contohnya adalah seperti pertanyaan berikut. Conditional sentence adalah kalimat. Nah, padahal sudah ada di catatannya. Conditional sentence adalah kalimat, ya, kalimat pengandaian, bukan penggadaian ya. Berbeda ya. Pastikan kalian membaca pilihan soalnya secara cermat. Alright, contoh soal berikut. You will earn money if you just blank, dalam kurung ada tambahan kata kerja stay at home doing nothing. Nah, kalian perlu menemukan kata kuncinya. Lihat di kalimat pertama sebelum if. Kita jawabannya dulu adalah stay ya. Stay. Kenapa stay? Nah, coba dilihat di sini ada will-nya. Karena ada will, maka yang blank ini atau yang kosong ini pasti if plus simple present. Di sini sudah diberikan tambahan kata kerja ya. Stay. Jadi untuk simple present, karena subjeknya you, berarti tidak perlu tambahan s ataupun is. Jadi jawaban yang benar adalah stay, not stays. Ya. Ini juga harus dilihat subjeknya. Ya, subjeknya jangan lupa. Alright, another example. You would have passed your exam if you. Nah, yang tadi ya, seperti jawabannya ada di catatan. Kira-kira jawabannya apa nih? Yes, the answer is C. Had work. Di sini kata kuncinya adalah would. Ada would, kemudian diikutsertakan oleh have. Kemudian diikutsertakan oleh kata kerja bentuk ketiga. Ada id-nya. Maka pasti if clause-nya adalah simple past perfect. Jadi ada had plus verb ketiga. Ya, sampai sini aman ya. Kalian ketika menjawab soal, pastikan kalian menemukan kata kuncinya. Yes, had plus verb 3. Alright, I think that is all for today.
I will see you on next Thursday. Well, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.